Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara para pendengar renungan pagi. Dimanapun berada saat ini, senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Berharap pagi hari ini dalam segala kerinduan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan agar menjadi pandu kita berjalan bersama Tuhan di sepanjang hari ini. Dan pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca Markus pasal 9 ayat 2-9 pada edisi renungan pagi 23 Februari 2024. Markus pasal 9 ayat 2-9 demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Dengarkanlah dia. Saudara-saudaraku, apakah yang akan kita lakukan ketika kita berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja? Apakah karena sedang menghadapi persoalan sakit penyakit, kedukaan, ketika harapan kita tidak terrealisasi, atau sedang merasa dikecewakan? Saudara sekalian, respon umum manusia akan mungkin menghubungi keluarga, dokter, rekan, atau siapapun yang dianggap dapat memberi pertolongan, setidaknya ada bersamanya pada masa itu. Minimal bersamanya, apakah berdoa atau menguatkan serta menghibur. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah ada dalam situasi itu. Ia berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja karena menghadapi penolakan dan kebencian dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan parahnya ia sudah menghadapi ancaman pembunuhan berkali-kali, namun masih bisa meloloskan diri. Tapi kali ini ia tahu bahwa penderitaan akan semakin berat dihadapinya. Ia sungguh tidak akan dapat mengelakkan diri dari penderitaan yang akan dideranya ke depan. Maka ia mempersiapkan para muridnya menghadapi kenyataan pahit itu, supaya ketika itu datang para muridnya mengingat benar Tuhan Yesus telah mengingatkannya. Saudara sekalian, sekitar 7 hari setelah Yesus jelas mengatakan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh dan dibangkitkan untuk hidup kembali, dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, penampilan dirinya berubah menjadi bentuk kemuliaan dan pakaiannya menjadi putih menyilaukan. Pemuliaan ini menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Dan saudara sekalian, mengherankan karena Musa dan Elia juga muncul di dalam kemuliaan dan sedang berbicara kepada Yesus. Dan pada saat dimuliakan, Yesus berubah di hadapan pandangan para muridnya. Mereka melihat kemuliaan surgawi sebagaimana dia adanya, Allah di dalam tubuh manusia. Nah, saudara sekalian, apakah maksud pemuliaan ini? Pengalaman pemuliaan Yesus yang terjadi di depan 3 muridnya ini penting sebab bagi Yesus ini adalah menjadi dorongan penguatan baginya sementara ia akan menghadapi kematiannya di kayu salib. Pemuliaan ini juga adalah pengumuman kepada para murid bahwa Yesus harus menderita di salib.
dan pengesahan oleh Allah bahwa Yesus benar-benar anaknya yang layak menebus umat manusia. Dan peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman yang luar biasa bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Satu pemandangan dan pengalaman yang sangat menakjubkan, yang belum pernah dilihat selama ini. Sebab selama ini ia hanya mendengar Nabi Musa dan Elia dari kitab Taurat, dan sekarang ia melihat langsung dan mengenali dengan iman bahwa itu adalah Musa dan Elia. Sebagaimana kita tahu bahwa Musa dan Elia hidup dalam zaman yang berbeda, berabad-abad yang lampau. Namun demikian mereka mengenali bahwa itu adalah Musa dan Elia. Dan tidaklah mengherankan jika kebahagiaan Petrus tiada taranya menyaksikan peristiwa itu. Betapa senang dan indahnya menyaksikan apa yang ada di depan matanya. Hingga Petrus yang tidak mengerti apa yang dikatakannya karena ia sedang ketakutan, menawarkan untuk memasang 3 kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Sebab Petrus mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di tempat itu. Ketika awan menyelimuti mereka, terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, yang aku pilih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudara sekalian, lalu awan terangkat, Musa dan Elia telah menghilang, dan Yesus sendirian dengan murid-muridnya yang masih sangat ketakutan. Yesus kemudian memperingatkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang mereka lihat sampai setelah kebangkitannya. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah artinya ini bagi kita? Jika Musa mewakili pengajaran Allah dalam kitab Taurat, Elia dengan pengajaran nabi-nabi menyampaikan pesan semua telah berlalu, dan ajaran Kristuslah yang menyempurnakannya. Ajaran Kristuslah yang sekarang yang harus didengarkan. Ajaran Taurat dengan segala larangannya telah disempurnakan dalam hidup, dalam hukum Kristus. Ajaran yang diperkenan oleh Allah untuk menjadi panduan hukum yang baru sebagai pegangan umat. Itulah sebabnya segala pengajaran dalam gereja harus menjadikan pengajaran Kristus sebagai landasannya. Ujilah segala berita yang didengar, apakah sesuai dengan ajaran Kristus. Hal ini menghiburkan kita bahwa pengalaman rohani bersama Tuhan akan selalu membawa kebahagiaan tersendiri bagi setiap umat. Betapa menyejukkan hati kita jika firman yang kita dengar meresap ke dalam sanubari kita. Dan firman itu mengubahkan kita. Firman itu menghiburkan kita. Firman itu meneguhkan kita, bahkan memperbaharui segala yang buruk yang ada pada kita. Karena itu saudara sekalian, tepatlah perkataan ini, dengarkanlah firman-Nya. Bukan hanya dengan telinga kepala, tetapi dengan telinga hati. Sungguh pengalaman rohani yang membahagiakan jika suara firman menguatkan dan mengubahkan kehidupan kita. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi, apakah kita rindu mengalami pengalaman rohani yang menenteramkan jiwa? Duduklah di hadapan-Nya. Dengarkanlah perkataan-perkataan-Nya. Isilah pikiran kita lebih banyak tentang firman Tuhan yang menyegarkan. Berbicaralah padanya agar kita memiliki pengalaman yang semakin intim dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan dengannya kita pasti akan beroleh kekuatan. Saat langkah menjadi berat karena tantangan yang kita hadapi, maka merasakan persekutuan dengan kehadiran Sang Ilahi menjadi penguat asa dan semangat kita. Datanglah padanya, dengarkanlah Dia, buka hati terhadap firman-Nya, agar kita memperoleh kedamaian di dalam janji-janjinya yang mengubahkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami boleh renungkan. Kami percaya itu bahwa Tuhan yang mengerjakannya bagi kami. Maka kami semua yang mendengarkan renungan pagi ini, ajarlah kami supaya kami semakin memelihara dan memiliki persekutuan yang intim dengan Engkau. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami mencintai saat di mana kami duduk di hadapan-Mu, mendengar perkataan-perkataan-Mu, menyaksikan kebaikan-kebaikan dan kemurahan hati-Mu, agar semakin hari kami semakin kuat di dalam Tuhan, yang menenteramkan jiwa kami menghadapi berbagai tantangan-tantangan di dalam hidup ini. Kiranya Roh-Mu yang meneguhkan firman-Mu ini dalam hati kami, agar semakin hari kami semakin beroleh waktu untuk datang kepadamu, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu, dan mengalami kedamaian di dalam janji-janji-Mu.
Biarlah firman-Mu ini memberkati segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka alami, yang sedang mereka gumulkan, kiranya mereka datang kepadamu Tuhan untuk mendengar penguatan iman. Agar mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam sepanjang waktu hidup mereka apapun yang sedang terjadi. Kami rindu mendapatkan ketenangan batin di dalam Tuhan melalui penghiburan dari perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.